Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Ristiana Aprilia dengan NIM 22803241044 dari program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materi pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, di sini ada bentuk-bentuk surat dalam perpajakan. Yang pertama ada SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak. Kemudian ada SSP atau Surat Setoran Pajak. Kemudian ada SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Dan juga STP atau Surat Tagihan Pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk surat dalam perpajakan yang pertama, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak atau biasa disebut dengan SPT. Sebelumnya pasti kita akan bertanya-tanya, apa itu Surat Pemberitahuan Pajak? Jadi, Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan juga kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis SPT. Jenis SPT dibagi menjadi dua, yaitu SPT masa dan juga SPT tahunan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Wajib pajak menggunakan SPT masa untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. Sedangkan SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak, di mana SPT tahunan orang pribadi, pekerja bebas, badan, dan sebagainya. Yang selanjutnya di sini ada beberapa macam SPT masa. Yang pertama ada PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 dengan kelengkapan laporan yaitu dengan SSP, kemudian bukti pemotong atau pemungutan, daftar bukti pemotong atau pemungutan. Sedangkan PPh pasal 25, kelengkapan laporan yang harus dipenuhi untuk wajib pajak baru atau belum mengisi SPT, kelengkapannya berupa SSP atau bukti pembayaran. Sedangkan untuk wajib pajak lama yang sudah mengisi SPT, kelengkapannya berupa SSP atau bukti pembayaran SPT masa. Sedangkan SPT masa untuk PPN atau PPNBM, kelengkapan laporannya berupa SSP bukti pembayaran atau pelunasan dan juga faktur pajak masukan. Selanjutnya ada SPT tahunan. Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam SPT tahunan PPh antara lain adalah 1. Daftar neraca dan laporan laba rugi bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan lengkap, misalnya adalah badan usaha. Kemudian yang kedua, ringkasan peredaran bruto
bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan. Yang ketiga, SSP atas bukti pembayaran setoran atas setoran akhir PPh pasal 29. Yang keempat, permohonan menggunakan norma perhitungan untuk tahun pajak berikutnya bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan. Pembahasan yang selanjutnya adalah batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian SPT terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu SPT massa. Batas waktu pelaporan SPT massa paling lambat adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. Kemudian, yang kedua adalah SPT tahunan untuk wajib pajak pribadi. Pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk wajib pajak pribadi paling lambat adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak, atau bisa dibilang pada tanggal 31 Maret tahun setelah akhir tahun pajak. Dan yang ketiga adalah SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan untuk wajib pajak badan paling lambat adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April tahun setelah akhir tahun pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan. Yang pertama, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dan yang ketiga, fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah untuk melaporkan pembayaran dari potongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi PKP atau pengusaha kena pajak. 1. Sebagai sarana mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. 2. Melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Dan yang ketiga, melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik, demikianlah materi mengenai SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak. Materi terkait cara pengisian SPT, kemudian syarat-syarat dalam melakukan laporan SPT akan dilanjutkan dalam video selanjutnya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Semoga materi pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan semangat menggapai impian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.